Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Setelah di pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai total derivatif ya. Itu dari fungsi implisit juga. Total derivatif sudah kita bahas. Kali ini kita akan masuk ke dalam topik diferensiasi fungsi implisit. Topik ini sangat singkat, namun nanti secara aplikatif sangat luar biasa mendalam dan banyak juga penerapannya di wilayah ekonomi. Pada subbab ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi implisit atau yang kita kenal diferensiasi fungsi implisit. Proses diferensial fungsi implisit dapat dilakukan dengan menggunakan turunan parsial. Mungkin di matematika terapan awal teman-teman bisa lihat lagi tentang turunan parsial ya. Selanjutnya dirumuskan formula umum untuk mencari turunan parsial fungsi implisit dengan berbagai variabel. Adapun uraiannya sebagai berikut. Pertama, untuk fungsi implisit dalam bentuk fx, y yang sama dengan 0. Jadi bila variabel x dan y merupakan fungsi satu sama lainnya dan dapat dinyatakan dalam bentuk implisit, jadi dia dapat kita nyatakan dalam bentuk sama dengan 0, maka berlaku seperti ini teman-teman. dy per dx itu sama dengan min fx per fy. Ini adalah turunan fungsi f terhadap x, yang ini adalah turunan fungsi f terhadap y. Caranya persis sama seperti total derivatif kemarin, dari tiap komponennya kita turunkan persis seperti itu. Tentu saja di sini ada catatan di mana turunan f terhadap y itu tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk dy per dx merupakan kebalikan dari dx per dy. Oke. Itu catatan teman-teman ya. Jadi kalau saya nulis dy per dx itu sama aja dengan min fx per fy. Adapun fungsi implisit yang bentuk 3 variabel f, x, y, z, di dalam f memuat variabel bebas x, y, dan z, nanti kita buat sama itu dalam bentuk f sama dengan 0, maka berlaku do z per do x itu sama dengan min fx per fz, do z per do y sama dengan min fy per fz, do y per do x sama dengan min fx per fy. Kita lihat contoh di 7.12. Pelan-pelan ya. Kita lihat. Di sini ada dua variabel ya. Teman-teman bisa lihat. Di sini contoh pertama menggunakan x dan y. Oke. Kita bisa lihat di sini x dan y. Di mana fx, y itu didefinisikan sebagai x pangkat 3 min 4xy ditambah 2y pangkat 3 sama dengan 0. Carilah dy per dx. Ingat, kalau udah ketemu dy per dx, artinya kita punya minus fy per fx ya. Kalau ditanyakan dx per dy sama dengan minus fx per fy, gitu kan ya. Nah, fy ini apa? Turunan fungsi f ini terhadap variabel y. Jadi kita fokus kepada variabel yang ada y-nya, yang nggak ada y-nya kita anggap konstanta, nanti turunannya 0. Kalau turunan terhadap x, kita fokus yang ada x-nya, variabel x-nya. Yang nggak ada variabel x-nya kita anggap konstan, turunannya 0. Nah, lihat penyelesaiannya. Tadi kita punya x pangkat 3 min 4xy. Ya. X pangkat 3 min 4xy. Kemudian plus 2y pangkat 3 plus 2y pangkat 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini xy ya, xy. Oke. Kita lihat di sini fx, ini kan fx, y ya. Ketika teman-teman nyari fx, artinya adalah turunan f terhadap x. Maka kita fokus yang ada x-nya ini dan ini. Yang ini akan jadi 0. X pangkat 3 diturunin jadi 3x kuadrat. Min 4xy, x-nya turunin jadi 1, sisanya min 4y. Kita dapat ini. Adapun turunan f terhadap y, kita fokus terhadap yang variabel y. Yang nggak ada variabel y-nya kita anggap konstan. Artinya kita pandang min 4xy turunan y 1 min 4x, kita punya min 4x.
kemudian 2Y pangkat 3, 3 kali 2, 6, 3 dikurangi 1, 2. Nah, maka sesuai dengan aturan yang awal yang kita tahu bahwa dy per dx sama dengan min fx per fy, berlaku seperti ini. Tinggal min, substitusi fx-nya, substitusi fy-nya kita peroleh bentuk sederhananya. Kemudian dx per dy sama min fy per fx, ya. Ini terbalik sepertinya, kita lihat dulu. Oh iya betul, fx per fy, maaf ini terbalik. Fx per fy dibalik ya. Ini y, ini x gitu. Dibalik, maka ini kita substitusi juga. Jadi y-nya kemudian x-nya tambah ada min, selesai. Bentuk seperti ini. Nah, contoh 713 dengan cara yang sama. Ini masih menggunakan dua variabel. Kita lihat fokus di sini f terhadap x. Di sini min 15-nya pindah ruas dulu biar sama dengan 0 ya. Karena syaratnya tadi fx, y sama dengan 0. Jadi kalau ada 15 di sini pindah ruas biar jadi sama dengan 0. Maka kita lihat di sini turunan terhadap x, yang ada x-nya berarti 2x, yang ada x-nya 1 jadi 2y. Oke, turunan terhadap y-nya berarti yang ada y-nya 2x, ini 2. Oke, yang enggak ada y-nya berarti jadi 0. Cukup ya, ini udah benar. Nanti di sini ada syarat tambahan pada x sama dengan 2 dan y sama dengan 3. Itu disubstitusi setelah teman-teman masukin ke formula yang ini. Begitu diperoleh bentuk seperti ini, substitusi. Di mana tadi x-nya adalah 2, y-nya adalah 3. Jadi pada saat x 2 dan y 3. Nah, ini ada. Nah, itu disubstitusi diperoleh hasilnya dy per dx-nya adalah min 10 per 6. Kemudian dx per dy-nya min 6 per 10. Itu untuk turunan implisit 2 variabel. Bagaimana yang 3 variabel? Kita bisa terapkan dengan cara yang sama. Artinya do y per do x adalah min fx per fy. Dapat ini ya. Do x per do y adalah min fy per fx. Dapat yang ini. Kemudian do z per do x adalah min fx per fz. Dapat yang ini. Itu caranya sama dengan dua variabel. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi turunan parsial dalam ekonomi. Yang paling awal kita kenal, nanti kita akan banyak membahas tentang ya, dari mulai biaya marginal, permintaan marginal, elastisitas permintaan parsial, elastisitas permintaan silang. Nah, untuk video selanjutnya mungkin kita akan bahas fungsi produksi, produktivitas marginal. Nanti teorema Euler, fungsi produksi homogen, return to scale ya, skala tingkat tinggi. Oke. Biaya marginal atau marginal cost. Jadi kita dikenalkan pada satu persamaan, biasanya dalam bentuk C sama dengan C ini cost ya. Cost, di mana C-nya itu sama dengan F Q1, Q2. Anggap Q1 ini X, Q2 ini Y. Jadi C adalah biaya marginal atau biaya patungan ya, biaya gabungan. Q1 dan Q2 masing-masing menyatakan kuantitas, quantity ya. Barang pertama dan barang kedua. Jadi Q1 itu quantity atau kuantitas 1, Q2 kuantitas 2. Maka turunan parsial dari C terhadap Q1 dan Q2, turunan C terhadap Q1 itu kita sebut C Q1, itu adalah biaya marginal berkenaan dengan Q1. Turunan C terhadap Q2 itu disebut biaya marginal berkenaan dengan Q2. Umumnya biaya marginal positif. Kita lihat contoh. Fungsi biaya patungan atau biaya marginal untuk memproduksi dua jenis barang dinyatakan persamaan ini teman-teman. Q1 itu X tadi ya, Q2 Y, anggap seperti itu. Dari contoh sebelumnya yang kita kerjain. Kemudian C sama dengan biaya patungan, Q1 kuantitas barang pertama, Q2 kuantitas barang kedua. Pertanyaannya, tentukanlah fungsi biaya marginal berkenaan dengan Q1, artinya turunan C terhadap Q1. Fungsi biaya marginal berkenaan dengan Q2, artinya turunan C terhadap Q2. Kemudian biaya marginal berkenaan Q1, tapi untuk Q1-nya 4, Q2-nya 5. Dikasih nilai langsung. Biaya marginal berkenaan dengan Q2, pada Q1 10, Q2 5.
dan berikan interpretasinya. Oke, maknanya apa ya? Kita lihat, saya punya C diberikan tadi sama dengan 5 tambah 3 Q1 kuadrat tambah Q1 Q2 tambah 4 Q2 kuadrat. Fungsi biaya marginal dengan Q1 turunkan terhadap Q1, fokus yang ada Q1-nya, yang nggak ada Q1-nya 0. 3 Q1 diturunin jadinya 2 dikali 3, 6 Q1 ya. Pangkat berkurang 1, jadi pangkat 1. Q1 Q2, maka Q1 diturunin jadi 1, jadi sisa Q2. Oke, ini adalah biaya marginal berkenaan dengan Q1. Bagaimana biaya marginal berkenaan dengan Q2? Nah, berarti kita fokus sekarang yang ada Q2-nya. Yang ada Q2-nya itu adalah ini dan ini. Maka ini kita anggap konstanta. Turunan dari Q2 adalah 1. 1 kali Q1 adalah Q1. 2 dikali 4, 8. 2 dikurangi 1, 1 jadi 8 Q2. Ini adalah biaya marginal berkenaan dengan Q2. Adapun biaya marginal berkenaan dengan Q1, di mana Q1 bernilai 4 dan Q2 bernilai 5, kita bisa substitusi, hasilnya adalah 29. Maknanya apa? Interpretasinya adalah, ketika biaya marginal berkenaan dengan Q1 bernilai 29, artinya, bila produksi barang pertama dinaikkan 1 unit, dari 4 unit menjadi 5 unit, sementara produksi barang kedua dipertahankan tetap sebanyak 5 unit, maka biaya produksi akan bertambah sebesar 29. Jadi, kenapa yang dipandang tetap itu adalah Q2? Karena ingat di sini itu berkenaan dengan Q1, jadi Q1-nya yang berubah. Jadi Q1-nya itu ada kenaikan, ya. Jadi dari 4 unit menjadi 5 unit. Jadi naik 1 tingkat, naik 1 unit. Sedangkan Q2-nya kita pertahankan di situ. Nah, adapun untuk yang tadi sama dengan cara yang sama, kita masukin nilai Q1, maaf ini Q1-nya 10, Q2-nya 5, substitusi hasilnya 50. Artinya bila produksi barang kedua dinaikkan 1 unit, artinya dari 5 menjadi 6, sementara barang pertama dipertahankan sebanyak 10 unit. Jadi 10 unit karena memang berkenaannya dengan Q2, jadi Q1 dipertahankan. Maka biaya produksi akan bertambah sebesar 50. Jadi biaya produksi bertambah ya. Itu yang dimaksud dengan biaya marginal berkenaan dengan Q1, Q2. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kedua pada permintaan marginal. Kalau tadi teman-teman disodorkan dengan C sama dengan sebuah fungsi yang di dalamnya ada Q1 dan Q2. Kali ini Q1 di dalamnya ada permintaan 1 dan permintaan 2. Marginal demand. Ya. Terus Q2, kuantiti kedua, itu di dalamnya ada permintaan ke-1 dan permintaan kedua. Kita disuruh menaksir fungsi permintaan marginal. Ya. Kita lihat. Permintaan marginal barang pertama terhadap P1. Ini kan ada Q1, ada Q2 ya. Dari Q1 kita bisa turunkan terhadap P1, bisa turunkan terhadap P2. Turunkan terhadap P1, turunkan terhadap P2. Nah, dari fungsi Q2 juga sama, bisa terhadap P1, bisa terhadap P2. Artinya kita punya 4 turunan kali ini. Ya. Nah, biasanya yang dilihat adalah, nanti teman-teman cek lagi tentang hukum permintaan ya. Umumnya Q1 akan bertambah bila P1 turun dan Q2 akan bertambah bila P2 turun. Jadi ada hukum permintaan seperti itu. Mungkin teman-teman bisa cek lagi ya tentang hukum permintaan. Jadi Q1 akan bertambah bila P1 turun, Q2 akan bertambah bila P2 turun. Jadi kalau permintaan turun, maka kuantitas meningkat, begitu bahasa permintaan. Dengan demikian, artinya turunan Q1 terhadap P1, Q2 terhadap P2 akan bernilai negatif. Untuk harga P1, P2 yang mempunyai arti ekonomis. Di mana permintaannya nggak mungkin permintaan negatif ya. Permintaan itu paling sedikit 0. Jadi permintaannya mesti lebih besar sama dengan 0. Di sini ada hubungan kedua jenis barang teman-teman. Apa dia disebut komplementer. Jadi kalau keduanya negatif kita sebut komplementer. Kalau keduanya positif dia kompetitif. Jadi kita lihat turunan Q1 harus disilang ya. Q1 terhadap P2, Q2 terhadap P1.
Kalau ternyata keduanya negatif, dia komplementer. Ya, turunannya silang, lihat ya. Nah, kalau ternyata dua-duanya positif, maka dia kompetitif kita sebutnya. Tapi kalau keduanya mempunyai tanda yang berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, dia kita sebut tidak kompetitif dan tidak komplementer. Kita coba ya, contoh 716. Lihat di sini kita punya kuantiti barang pertama dirumuskan dengan 20 dikurangi 2P1 dikurangi P2. Jelas P1 permintaan 1, P2 permintaan 2 ya. Q2 dengan 9 min 3P1 min 5P2. Anggap ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Oke. Sekarang pertanyaannya. Tentukanlah keempat permintaan marginalnya dan berikan interpretasinya. Kemudian sifat hubungan antara kedua jenis barang tersebut. Oke, kita cek. Pertama Q1 kita bisa punya dua ya. Q1 kita turunin terhadap P1. Kita pandang yang ada P1-nya aja, min 2P1, P1 turunin jadi 1, jadi min 2 ya. Oke. Kemudian diturunkan Q1 terhadap P2, kita lihat yang ada P2-nya aja di sini, turunannya jelas min 1 ya. Nah, min 2 ini artinya bila harga per unit barang pertama naik 1 unit, maka kuantitasnya yang diminta turun 2 unit. Bila harga per unit barang kedua tetap, karena ini urusannya dengan P1, yang kedua tetap. Nanti yang pertama tetap, kita lihat aja turunan terhadap mana ya. Jadi tetap naiknya 1 unit ya. Tapi kalau di sini min 1 berarti turun min 1 unit. Apa yang turun? Kuantitas barang pertama yang diminta turun 1 unit. Gitu. Bila harga per unit barang kedua naik, barang kedua yang naik ya. Nah, 1 unit, maka kuantitas barang pertama yang diminta turun 1 unit tuh min 2. Nah, kalau di sini turun 2 unit karena kenapa? Karena ada ini hasilnya min 2, turun 2 unit. Ya. Begitupun dengan Q2 diturunkan terhadap P1, lihat yang ada P1-nya min 3, kemudian lihat yang ada P2-nya min 5. Oke? Ya. Artinya ini interpretasinya sama dengan tadi yang awal. Sekarang teman-teman lihat gimana kondisi Q1 diturunkan terhadap P2. Oke, hasilnya negatif. Gimana Q2 diturunkan terhadap P1 hasilnya negatif. Maka kalau dia sama-sama negatif, tadi dia bilang komplementer. Keduanya negatif, dia komplementer. Nanti kalau keduanya positif, kita sebut dia kompetitif ya. Itu teman-teman. Ini ada contoh 717 tentang fungsi permintaan. Ada dua jenis barang yaitu XY yang berhubungan dinyatakan oleh X-nya 15 min 2P tambah Q, ini P1 P2 ya, Q ini sebagai P2, Y-nya 16 tambah 3P min Q. Dengan cara yang sama teman-teman cari nanti. Kemudian lihat hubungan di sini nggak minta interpretasinya ya, cukup permintaan marginalnya aja. Turunkan terhadap P dapat min 2, turunkan terhadap Q dapat 1, turunkan terhadap P Q dapat min 1, terhadap P dapat 3. Karena keduanya positif nanti namanya kompetitif. Ya, nanti bisa jadi dia tidak kompetitif dan tidak komplementer. Contohnya udah cukup lengkap. Ada yang komplementer, ada yang kompetitif dan tidak kompetitif dan tidak komplementer. Oke, itu tentang tadi yang pertama marginal cost, yang kedua permintaan marginal ya, marginal demand ya. Oke. Selanjutnya teman-teman adalah elastisitas parsial. Di video ini yang terakhir ya, kita bahas elastisitas parsial. Oke. Untuk elastisitas parsial itu ada 3 jenis elastis dulu ya. Ada tiga elastisitas penting yang akan dibahas dalam bab ini. Satu, elastisitas permintaan terhadap harga. Nanti ada elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Ada elastisitas silang permintaan. Awas. Ada elastisitas permintaan terhadap harga, elastisitas permintaan terhadap pendapatan, dan elastisitas silang permintaan. Teman-teman bisa lihat di sini. Jika fungsi permintaan terhadap satu barang dinyatakan dalam bentuk multivariabel, jadi kuantiti pertama itu ada P1, P2, dan Y. Ya, P1 harga per unit, P2 price ya, harga per unit. Kalau tadi P-nya permintaan.
harga per unit barang yang kedua, kemudian Y penghasilan atau pendapatan konsumen, maka berlaku seperti ini. Elastisitas permintaan nabla D1 ya, terhadap harga. Tadi kalau harga apa? Yang kita sebut harga per unit ya. Barang pertama, P2 harga per unit barang kedua. Elastisitas permintaan itu adalah, ingat kita Q1 ngebahasnya di sini kasih persamaannya, maka turunkan Q1 terhadap barang pertama, kemudian dikali dengan P1 per Q1. Ini dikali dengan P1 per Q1. Titik itu dikali ya. Kemudian kalau elastisitas pendapatan itu kan tadi Y. Mana tadi? Y penghasilan atau pendapatan. Y adalah pendapatan ya. Berarti kita turunkan terhadap Y. Nah, berarti Y per Y2. Ada yang disebut elastisitas silang Q1 tapi diturunkannya terhadap harga kedua. Nah, itu silang namanya. Jangan lupa di sini dikali Y per Q1, ini dikali P2 per Q1. Ya, tinggal dibalik di sini P1, di sini itu disilang aja. Di sini Y, di sini Q1, di sini P2, di sini Q1. Oke. Adapun sifat hubungan kedua jenis barang itu bisa dilihat. Nah, kalau ternyata nilainya negatif, maka kedua barang saling komplementer. Kalau positif, kompetitif, tapi kalau sama dengan 0, maka dia independen. Ya, kita bisa lihat sekarang. Contoh. Permintaan terhadap daging ayam ditunjukkan oleh fungsi berikut. Oke, ini harga pertama, harga kedua, ini pendapatannya. Ini kuantitas daging ayam yang diminta, harga per unit daging ayam, harga per unit daging sapi. Wah, ini ada sapi sama ayam, padahal ayam jenis 1, ayam jenis 2, seharusnya jangan daging sapi, kan ngomongnya ayam ya. Oke, nggak apa-apa. Ini contoh. Nah, yang penting metode penyelesaiannya kita kuasai. Y pendapatannya ya. Oke. Nah, di sini dikasih tahu pada Y sama dengan 7.000, P1 100, P2 200. Itu udah tetapan yang diberikan di dalam soal. Hitunglah elastisitas pendapatannya dan berikan interpretasinya. Oke. Ingat, kita disuruh pendapatannya berarti Q1 terhadap Y ya. Q1 terhadap Y. Oke, kita lihat dulu Q1 ini adalah nilainya segini. Kalau kita substitusi P-nya 100, P2-nya 200, Y-nya 7.000, maka kita dapat nilai 4.000. Selanjutnya, dari fungsi permintaannya dicari turun parsial Q1 terhadap Y, maka perhatikan yang ada Y-nya cuma ini, turunannya berarti 0,2. Ya, turunannya berarti 0,2. Maka nabla Y atau elastisitas pendapatan itu sama dengan, ini kan udah ada hasilnya 0,2. Dikali. Nah, Y-nya mana nih? Y-nya tadi udah dapat kita. Y-nya diberikan 7.000. Nah, Y-nya 7.000. Oke, dibagi Q1-nya kan udah dapat. Q1-nya kita punya yang tadi kita hitung. Nah, ini Q1-nya 4.000. Tinggal dihitung. Didapat hasilnya. Nah, ini 0,2 dikali 7.000 per 4.000 adalah 0,35. Artinya apa? Bila pendapatan konsumen naik 1%, kalau tadi kan 1 unit ya, 1 tingkat. Kalau pendapat ini 1%, maka jumlah daging sapi yang diminta naik 0,35%. Ya, gitu. Daging sapinya naik 0,35%. Apabila harga daging ayam dan daging sapinya nggak berubah, jadi tetap segitu. Gitu. Pak, kenapa ini daging sapi bukannya daging ayam, gitu kan ya? Gitu. Kenapa ini pengaruhnya terhadap terhadap berapa? P2 ya, bukan P1 gitu. Kenapa? Nah, di sini sebetulnya teman-teman bisa teliti lagi bahwa ketika kita menghitung elastisitas pendapatan, sebenarnya kita tidak memandang P1 dan P2. Tapi yang kita lihat Q1 secara keseluruhan dengan pendapatan. Artinya sebetulnya ini tidak berpatok pada jumlah daging sapi yang diminta naik 0,35%.
Malah seharusnya di sini itu kalau pendapatan konsumen naik 1%, maka jumlah daging aja seharusnya yang diminta naik 0,35%. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman nulis di sini daging aja saya pikir udah cukup ya. Oke. Selanjutnya kita lihat bagaimana kalau elastisitas silangnya. Masih di soal yang sama, P2-nya 200, Q1-nya tadi udah kita hitung 4000 ya. Maka kita dapat kalau Q1-nya tadi 4000 itu Q1 adalah 2500 min 5P1 ditambah 3P2 0,2Y, maka turunkan Q1 terhadap P2, berarti ini kan 3 hasilnya kan. Turunkan terhadap 3 hasilnya. Kemudian kita dapat hitung seperti tadi, ini hasilnya 3, P2-nya 200, Q1-nya 4000, dihitung dapat 1,5. Interpretasinya apa? Ini memiliki arti bahwa bila harga per unit daging sapi, nah karena tadi berapa P2 kan, nah 1%, maka kualitas daging ayam, nah ini logis, yang diminta harus naik 1,5%. Kalau tadi cukup daging ya, karena Q1. Nah, habis itu kita lihat sifat hubungan kedua jenis barang, karena dua-duanya positif, maka dia kompetitif. Itu teman-teman untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan bahas fungsi produksi, itu kemudian elastisitas produksi, sama teorema Euler. Demikian teman-teman untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.